Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Tukang sapu ini beruntung dinikahi janda kaya raya asal Kanada. Nama saya Aldi, usia saya 27 tahun. Setiap hari pekerjaan saya sama. Bangun sebelum subuh, mandi dengan air sumur yang dinginnya bikin gigil, lalu berangkat menyapu jalanan kota Solo. Dari ujung perempatan Manahan sampai dekat alun-alun utara, itulah wilayah saya. Satu tongkat sapu, satu gerobak kecil dari seng, dan satu topi caping yang sudah lusuh menemani hidup saya. Pagi itu, seperti biasa, saya menyapu dedaunan yang jatuh di trotoar. Jalanan masih sepi, matahari baru naik, suara burung terdengar dari arah pohon beringin. Saya tidak pernah berpikir hidup saya akan berubah. Saya sudah terbiasa hidup sederhana, tanpa banyak harapan. Cukup bisa makan hari ini, sudah syukur. Sampai kemudian sebuah mobil berhenti di dekat saya. Warnanya merah mencolok. Ferrari. Saya langsung berhenti menyapu. Kaca jendelanya turun perlahan. Di dalamnya duduk seorang perempuan bule, rambut pirang, mata tajam tapi ramah. "Kamu kerja bersih-bersih?" Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih, walau terdengar aksen asingnya. "Iya Bu, saya tukang sapu." Jawab saya agak kikuk. "Namaku Sheila. Saya butuh orang yang bisa bersihkan mobil-mobilku. Banyak debu karena hujan semalam. Kamu bisa bantu?" Saya menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. "Bisa, Bu. Tapi saya kerja di bawah dinas kebersihan. Kalau hanya sebentar, mungkin boleh." Sheila tersenyum. "Tidak, saya ingin kamu kerja di rumahku, jadi tukang bersih-bersih mobil. Nanti saya bayar baik-baik. Sekarang juga boleh ikut saya?" Saya ragu. Tapi dari tatapannya, saya merasa dia bukan orang jahat. Dan jujur saja, saya butuh uang tambahan. Akhirnya saya naik ke mobil, duduk di sampingnya, walau seluruh tubuh saya kaku dan tangan saya kotor. Saya berulang kali minta maaf karena duduk di dalam mobil mahal. Villa Sheila berada di Laweyan. Halamannya luas. Begitu pintu pagar dibuka, saya terpaku. 8 mobil mewah berjajar di garasi kaca. 3 Ferrari, 3 Lamborghini, 2 Mustang. Semua mengkilap tapi tampak kotor karena hujan semalam. Saya nyaris tak percaya mata saya. "Kamu bisa mulai dari mana saja?" katanya sambil menunjukkan perlengkapan pembersih di gudang belakang. "Nanti setelah kerja, saya kasih makan siang. Kamu juga bisa mandi dulu kalau mau." Saya hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Saya mulai dengan hati-hati mencuci satu persatu mobil mahal itu. Saya pel pelan-pelan. Saya semprot hati-hati. Saya bahkan berdoa dalam hati, semoga tidak menyentuh yang tidak perlu. Hari itu saya kerja dari jam 7 pagi sampai hampir jam 5 sore. Selesai, badan pegal semua, tapi hati senang. Sheila kasih saya uang 200.000, uang paling besar yang pernah saya dapat dalam sehari. Lalu dia bilang satu kalimat yang bikin saya bengong. "Kalau kamu mau, mulai besok kerja saja di sini. Tetap ya, saya butuh orang jujur dan tekun seperti kamu." Saya tidak langsung jawab, tapi malam itu saya tidak bisa tidur. Saya teringat wajah ibu saya di kampung. Kalau saya kerja tetap di rumah bule itu, mungkin saya bisa mengirim uang lebih banyak. Bisa ganti atap rumah yang bocor, bisa beli sepatu buat adik. Besoknya saya kembali ke Villa Sheila. Saya anggap itu jawaban saya. Saya bekerja sungguh-sungguh, membersihkan semua mobilnya setiap hari, menyapu halaman, mencabut rumput liar di taman, kadang juga ikut ke pasar membantunya bawa belanjaan.
Waktu berjalan. 1 minggu jadi sebulan. Sebulan jadi 3. 3 bulan jadi setahun. Saya tidak pernah menyangka pagi sederhana di jalanan kota Solo itu adalah titik balik hidup saya. Titik di mana Tuhan mempertemukan saya dengan seorang wanita asing yang perlahan mengubah segalanya. Tapi saat itu, saya belum tahu bahwa hidup tidak semudah bersih-bersih mobil, bahwa takdir bisa membawa saya ke tempat yang bahkan tidak berani saya mimpikan. Hari pertama saya bekerja penuh di Villa Bu Sheila benar-benar di luar dugaan. Pagi itu saya datang jam 7, seperti yang sudah kami sepakati. Saya bawa tas, berisi baju ganti, handuk, dan sabun. Di kepala saya, ini seperti pindah dunia. Dari jalanan kota ke halaman rumah, yang rumputnya saja lebih rapi dari taman kota. Bu Sheila menyambut saya dengan senyum hangat. Hari itu dia memakai baju santai, kaos, putih dan celana panjang longgar. Tidak ada kesan mewah. Tapi tetap saja saya merasa canggung. Saya hanya anak kampung yang biasanya bersentuhan dengan sampah dan debu, sekarang malah masuk ke rumah yang lantainya bisa dipakai ngaca. Mulai saja dari Ferrari yang merah. Itu kesayanganku, katanya sambil menunjuk mobil yang parkir paling depan. Saya mengangguk, langsung ganti baju, lalu ambil perlengkapan cuci mobil dari gudang belakang. Pelan-pelan saya mulai menyiram air ke bodi mobil, lalu menyabuni tiap sisi dengan teliti. Saya anggap mobil ini seperti anak kecil. Kalau dibersihkan sembarangan, bisa lecet. Selama beberapa jam, saya hanya fokus bekerja. Tapi yang membuat saya agak bingung, setiap beberapa menit Bu Sheila muncul. Kadang cuma berdiri di dekat pintu sambil minum teh. Kadang duduk di bangku taman sambil membaca. Kadang tanya, "Capek, Aldi? Mau minum dulu?" Saya jawab sekenanya, "Masih kuat, Bu." Padahal dalam hati saya sudah ngos-ngosan. Menjelang siang, saat saya selesai membersihkan 1 Ferrari dan 1 Lamborghini, Bu Sheila menyuruh saya masuk ke dapur. "Makan siang dulu, nanti lanjut lagi." Saya sempat menolak, tapi dia tetap bersikeras. "Kalau kamu terus kerja tanpa makan, nanti pingsan. Yang rugi siapa?" Akhirnya saya duduk juga di meja makan. Makanan Bu Sheila ternyata sederhana. Ada nasi, ayam goreng, sayur bayam, dan sambal. Rasanya enak. Saya makan tanpa banyak bicara. Dia pun hanya memperhatikan sambil senyum kecil. "Dari mana kamu asalnya, Aldi?" tanyanya saat itu. "Saya dari Klaten, Bu. Kampung kecil dekat sawah." "Punya saudara?" "Ibu dan 2 adik. Ayah sudah meninggal waktu saya masih SMP." Dia mengangguk. "Kalau kamu kerja baik, saya pastikan hidupmu berubah. Tapi 1 syarat, jujur dan kerja keras." Saya mengangguk cepat. "Insya Allah, Bu." Setelah makan, saya lanjut bersih-bersih. Hari itu saya selesaikan 4 mobil. Badan rasanya remuk, tapi hati ringan. Saat saya pamit pulang sore itu, Bu Sheila memberikan uang lebih dari yang saya perkirakan. 500.000. Uang sebanyak itu belum pernah saya pegang dalam sehari, kecuali hasil patungan waktu hajatan. "Mulai besok, kamu tinggal saja di sini. Ada kamar kosong di dekat garasi. Biar tidak capek bolak-balik," katanya santai. Saya tidak langsung jawab. Saya butuh waktu berpikir. Tapi malam itu saya telepon ibu, cerita semuanya. Ibu bilang, "Kalau dia orang baik, lanjutkan. Tapi jangan pernah lupakan salat, jangan tergoda dunia." Besoknya saya kembali dengan 1 tas pakaian dan sebuah Al-Quran kecil. Saya tidur di kamar dekat garasi. Kamar itu bersih, ada kasur, kipas angin, dan meja kecil. Bagi saya itu sudah seperti kamar hotel. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rutinitas saya berubah. Pagi membersihkan mobil, siang bantu urusan taman dan rumah, sore istirahat. Kadang Bu Sheila mengajak saya ikut belanja ke pasar modern, minta tolong angkat barang. Kadang dia minta antar ke salon, lalu tunggu di mobil. Saya tak keberatan. Semua itu saya anggap bagian dari kerja. Yang mulai terasa aneh adalah sikap Bu Sheila. Dia makin sering ngobrol. Mulai suka nanya hal-hal pribadi. Mulai cerita tentang hidupnya. Ternyata dia sudah tinggal di Indonesia 6 bulan. Pindah dari Kanada karena bisnis suaminya dulu di sini.
Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan di luar negeri. Saya janda, katanya suatu sore di beranda. Banyak orang kira saya sombong karena punya uang. Padahal saya cuma sendiri dan hati saya kosong. Saya tidak tahu harus jawab apa. Tapi saya anggukkan kepala, tanda saya dengar. Semakin hari saya merasa bukan cuma jadi tukang bersih-bersih. Saya merasa dipercaya. Dia mulai kasih tanggung jawab lain, mengantar dokumen, menemani bertemu tukang, bahkan mengecek tagihan servis mobil. Saya mulai terbiasa hidup seperti itu, walau tetap merasa aneh. Kadang saya merasa ini semua terlalu mewah untuk saya. Tapi tiap malam, saya selalu ingat pesan ibu, tetap jujur, tetap sederhana. Jangan sombong. Yang belum saya tahu, perasaan Bu Sheila terhadap saya sudah mulai tumbuh. Tapi saya tidak sadar. Saya pikir dia cuma baik. Saya pikir dia cuma menghargai kerja saya. Saya pikir dunia ini berjalan biasa saja. Padahal, diam-diam, ada hati yang mulai berubah. Dan saat hati berubah, segalanya akan ikut berubah. Hari-hari di Villa Bu Sheila terasa seperti mimpi panjang yang tak kunjung habis. Sudah lebih dari 3 bulan saya tinggal di sana. Setiap hari bangun pukul 5 pagi, salat, lalu mulai membersihkan halaman. Setelah itu menyiram tanaman, mencuci mobil, atau sesekali membantu merapikan dapur jika pembantu belum datang. Hidup saya jadi lebih teratur. Namun, ada satu hal yang makin lama makin sulit saya mengerti. Sikap Bu Sheila. Dulu dia hanya muncul sebentar, menyapa dan memberi instruksi singkat. Tapi sekarang, dia mulai ikut duduk saat saya sarapan. Kadang dia membuatkan saya roti panggang, atau membawakan segelas susu. Pernah sekali dia bahkan menaruh handuk bersih di depan kamar saya, lalu bilang, "Kalau butuh tambahan, tinggal bilang saja." Saya jadi bingung sendiri. Ini masih dalam batasan majikan dan pekerja, atau sudah mulai ke arah lain? Pernah suatu sore, saat saya baru selesai membersihkan Mustang putih miliknya, dia datang sambil membawa 2 gelas es teh. Dia duduk di bangku taman, lalu menepuk tempat di sebelahnya. "Duduklah Aldi, istirahat dulu sebentar." Saya sempat ragu, tapi akhirnya duduk juga. "Kamu suka kerja di sini?" tanyanya sambil menyeruput es teh. "Suka, Bu. Saya banyak belajar di sini. Hidup saya lebih baik," jawab saya jujur. Dia tersenyum kecil. "Kamu tahu saya belum pernah merasa nyaman seperti ini sejak suami saya meninggal." Saya hanya diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Saya merasa ada yang berbeda saat kamu ada di rumah ini. Entahlah, kamu membawa suasana tenang. Kata-kata itu membuat saya bingung. Tapi saya cuma menunduk dan berkata, "Saya cuma ingin kerja baik, Bu." Dia tidak membalas. Hanya menatap ke arah langit sore. Sejak saat itu, perhatian Bu Sheila makin bertambah. Dia mulai memperhatikan pakaian saya. Suatu hari dia membeli 3 setel baju baru dan 2 pasang sepatu. Katanya agar saya tampil lebih rapi. "Baju kamu mulai usang, Aldi. Kamu kerja bersih-bersih mobil mewah. Masa bajumu bolong-bolong?" Ujarnya sambil tertawa kecil. Saya sempat menolak, tapi dia malah tersinggung. Akhirnya saya terima. Dan memang, sejak itu saya merasa lebih percaya diri. Tapi makin hari, saya makin sulit berpura-pura tak tahu arah perhatian Bu Sheila. Misalnya, saat kami belanja kebutuhan rumah ke supermarket, dia minta saya yang dorong troli, lalu jalan di samping saya. Seperti kami pasangan. Orang-orang menatap tentu saja. Seorang bule cantik jalan bersama pemuda seperti saya, pasti ada tanda tanya besar di kepala mereka. Saya mulai gelisah. Bukan karena saya tak suka Bu Sheila. Dia orang baik, perhatian, dan sangat sopan. Tapi saya tahu diri. Saya hanya tukang sapu jalanan. Latar belakang saya jauh dari kehidupannya. Bahkan kalau bicara bahasa Inggris pun, saya masih terbata-bata. Tapi dia tidak pernah mempermasalahkan itu. Suatu malam saat kami duduk di ruang tamu, dia bilang pelan, "Aldi, kamu tahu nggak? Kekayaan itu bukan soal uang, tapi soal hati." Saya cuma mengangguk. Dan hati saya nyaman kalau kamu ada. Ucapan itu membuat dada saya sesak. Saya tak
berani membalas apa-apa. Hanya senyum kaku, lalu pamit ke kamar lebih awal. Saya mulai merasa perasaan saya sendiri kacau. Di satu sisi, saya kagum pada Bu Sheila. Tapi di sisi lain, saya takut. Takut ini hanya ilusi. Takut nanti saya kecewakan dia. Takut semua ini hanyalah cerita sebentar. Saya mulai sering telepon ibu di kampung. Ibu, kalau ada orang kaya bule, janda, baik, suka sama Aldi, bagaimana? Ibu tertawa pelan. Itu pertanyaan paling aneh yang pernah kamu tanyakan. Saya serius, Bu. Saya bingung. Saya kerja di rumahnya. Dia baik banget. Tapi saya nggak enak hati. Ibu hening sejenak, lalu menjawab. Kalau dia benar-benar baik, dan kamu juga punya perasaan yang sama, jangan lari. Tapi Aldi harus tetap ingat, nikah itu bukan mainan. Dan jangan lupa, kita orang kampung. Jaga harga diri. Jangan karena uang, kamu lupa salat. Malam itu saya tak bisa tidur. Saya ingat semua kata-kata Bu Sheila selama ini. Ingat cara dia menatap saya. Cara dia menaruh perhatian. Saya bukan orang bodoh. Saya tahu kemana arahnya. Tapi saya juga tahu, hidup ini tidak sesederhana film di televisi. Kadang yang kelihatan indah justru berujung sedih. Saya bertekad, kalau benar perasaan itu tumbuh, saya ingin tahu apa yang membuatnya yakin pada saya. Apa dia benar-benar melihat saya sebagai Aldi, manusia biasa, atau hanya sebagai pelarian dari kesepian? Saya belum tahu jawabannya, tapi saya tahu, mulai hari itu, hidup saya tidak akan lagi sama. Saya masih ingat betul hari itu. Hari di mana Bu Sheila bilang ingin bicara serius. Ia mengajak saya duduk di gazebo belakang rumah. Tempat yang jarang dipakai kecuali kalau tamu datang. Hari sedang cerah. Angin berembus pelan. Burung-burung berkicau di dahan pohon mangga. Sheila mengenakan blus putih dan celana kain krem. Sederhana, tapi tetap elegan. Saya gugup sejak awal. Entah kenapa, saya sudah menduga ini bukan percakapan biasa. Aldi, katanya, menatap saya dengan mata birunya yang tajam tapi lembut. Saya suka kamu, saya kaget. Diam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Bu, maksudnya, saya suka kamu, sebagai pria, bukan sebagai pekerja saya. Ia tersenyum pelan. Saya tahu ini mungkin aneh, kamu pasti bingung, tapi saya jujur. Saya menunduk, jantung saya seperti dipukul dari dalam. Bukan karena tidak senang, tapi karena takut. Takut kecewa, takut salah langkah. Saya cuma orang biasa, Bu. Latar saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa. Suara saya lirih. Saya takut ini semua cuma perasaan sesaat. Sheila, Aldi, namaku Sheila. Bukan Bu lagi kalau bicara begini. Ia tertawa kecil. Tapi saya tidak ikut tertawa. Kepala saya penuh keraguan. Sheila, saya nggak yakin bisa kasih kamu hidup seperti yang kamu layak dapatkan. Kamu orang kaya, pintar, cantik, punya semuanya. Saya dulu nyapu jalan sambil mikir nanti makan apa malamnya. Ia terdiam sebentar, lalu berkata, justru itu yang membuat saya suka kamu. Kamu tulus nggak dibuat-buat. Kamu kerja keras. Kamu jujur. Itu mahal, Aldi. Saya tidak menjawab. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya saya melihat sisi Sheila yang berbeda. Ia bukan hanya janda kaya asal Kanada yang tinggal di villa mewah. Ia adalah wanita yang juga kesepian, yang mencari ketenangan di tengah dunia yang selalu ramai. Beberapa minggu setelah itu, hubungan kami mulai berubah. Kami tidak lagi sekadar majikan dan pekerja. Kadang kami pergi bersama ke pasar tradisional. Sheila bilang ia suka belanja di sana karena lebih hidup. Saya mengajarinya menawar harga. Ia tertawa saat pertama kali berhasil menawar seikat kangkung. Hebat, juga kamu, katanya sambil tersenyum bangga. Saya juga mulai melihat sisi lain dalam diri saya. Dulu saya selalu menunduk jika bicara. Sekarang saya mulai berani menatapnya, meski masih canggung. Dia sering bilang saya tampan kalau tersenyum. Saya hanya tertawa. Tapi diam-diam saya merasa senang. Hubungan kami pelan-pelan berkembang. Saya belum pernah pacaran sebelumnya, dan Sheila tahu itu.
Tapi dia tidak menuntut macam-macam. Ia hanya ingin saya ada, mendengarkan, menemani. Saya pernah bertanya, "Sheila, kamu yakin sama saya?" Maksudku, kamu bisa saja memilih orang lain, yang lebih selevel, yang kaya juga, yang pintar bahasa Inggris, yang bukan tukang sapu. Dia hanya menjawab, "Cinta itu bukan transaksi bisnis. Saya tidak butuh kamu jadi siapa-siapa. Saya hanya butuh kamu jadi Aldi." Itu saja. Saya terdiam. Tidak tahu harus bilang apa. Tapi di hati, saya mulai percaya. Mungkin memang begini caranya hidup memberi kejutan. Saat kita sedang tidak berharap apa-apa, tiba-tiba datang hadiah besar. Ibu saya di kampung awalnya tidak percaya. Saat saya pulang dan cerita soal hubungan saya dengan Sheila, beliau hanya melongo. "Kamu pacaran sama bule kaya raya. Aldi, kamu ini jangan mimpi siang bolong." Sumpah Bu, saya juga nggak nyangka. Tapi dia baik. Sungguh. Ibu mulai percaya setelah Sheila datang sendiri ke kampung. Ia bawa oleh-oleh banyak. Ia sopan, pakai baju longgar, bicara pelan. Tetangga-tetangga sampai pada bisik-bisik. Anak si Sumarno pacaran sama bule. Heboh satu kampung. Sejak saat itu, saya makin mantap. Tapi tetap, setiap malam saya masih sering gelisah. Apakah ini nyata? Apakah ini bisa bertahan? Apa orang-orang akan menghina kami nanti? Sheila selalu menenangkan. "Aldi, kalau kamu terus memikirkan omongan orang, kamu tidak akan pernah bisa bahagia." Saya mulai percaya. Perlahan. Kami tidak pacaran seperti anak muda yang sering pamer di media sosial. Kami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, masak bersama, nonton film Indonesia favorit Sheila, yang katanya membuatnya merasa dekat dengan budaya saya. Suatu malam, saat kami duduk di beranda sambil makan jagung bakar, Sheila tiba-tiba berkata, "Kalau kamu bersedia, aku ingin menikah denganmu." Saya nyaris menjatuhkan jagung dari tangan saya. "Menikah?" Saya terbata-bata. "Iya. Tapi hanya jika kamu yakin." Aku akan pindah keyakinan. Aku sudah belajar pelan-pelan. Aku ingin ikut jalan hidupmu. Saya tidak langsung menjawab malam itu. Tapi saya tahu sejak hari itu, saya sudah punya jawaban. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya benar-benar merasa cukup. Saya berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas pinjaman dari Pak Darto, tetangga sebelah rumah. Warnanya abu-abu tua, sedikit sempit di bagian pundak. Tapi buat saya, ini jas paling mahal yang pernah saya pakai. Hari itu, saya akan menikah. Bukan mimpi, bukan imajinasi, tapi sungguhan menikah dengan Sheila. Pagi itu diadakan akad nikah sederhana di sebuah masjid kecil di pinggiran Sleman, Yogyakarta. Kami tidak menyewa gedung megah, tidak juga undang ratusan orang. Hanya keluarga saya, beberapa tetangga dekat, dan 3 sahabat Sheila dari komunitas sosial tempat dia biasa ikut kegiatan amal. Sheila mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya disanggul, tidak mencolok. Tapi dia tetap terlihat luar biasa. Lebih dari semua perempuan yang pernah saya lihat di TV. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Sebelum akad dimulai, dia membisikkan sesuatu. "Aku sudah sah jadi mu'alaf seminggu lalu. Aku ingin hidup satu jalan denganmu, dunia dan akhirat." Saya tercekat, tidak bisa menjawab. Saya hanya menggenggam tangannya sebentar, lalu kami dipisah menuju tempat masing-masing. Saya ke ruang imam dan wali, dia duduk di sisi perempuan. Degup jantung saya tak karuan. Ini bukan hanya soal menikah, ini soal perubahan besar dalam hidup saya. Ketika ijab kabul diucapkan, tangan saya menggenggam erat tangan Pak Imam. Lidah saya sedikit bergetar, tapi alhamdulillah, hanya sekali. Para saksi langsung bilang, "Sah." Beberapa orang bertepuk tangan, pelan. Ibu saya menangis. Sheila tersenyum dari jauh. Saya masih tidak percaya. Saya, Aldi tukang sapu jalanan, baru saja menikah dengan janda bule tajir dari Kanada. Kami tidak bulan madu ke luar negeri. Tapi seminggu setelah pernikahan, Sheila mengajak saya ke Karimun Jawa. Dia bilang ingin melihat laut Indonesia yang bersih dan tenang. Kami naik kapal kecil,
menginap di penginapan bambu yang sederhana. Malam hari, kami duduk di pasir putih, lihat bintang. "Kamu bahagia?" tanya Sheila. Saya mengangguk. Lebih dari yang bisa saya ucapkan. "Kalau suatu hari aku tiada, kamu harus tetap hidup dengan hati bersih seperti ini, ya?" Saya menoleh, bingung. "Kenapa ngomong begitu?" "Cuma berjaga-jaga," jawabnya ringan. Tapi kata-kata itu tertinggal lama di kepala saya. Setelah kembali ke rumah, kehidupan baru kami dimulai. Saya tidak lagi menyapu jalan, tapi saya tetap bangun pagi. Kebiasaan itu susah hilang. Saya mulai membantu Sheila mengurus rumah. Kadang antar dia belanja, kadang bantu koordinasi dengan tukang servis mobil. Sheila punya 8 mobil mewah, tapi dia jarang pakai. Katanya, lebih senang naik mobil kecil biasa. Kalau pakai mobil mewah terus, kita jadi lupa rasanya hidup. "Sederhana," ujarnya. Di lingkungan kami, kabar pernikahan kami sempat jadi bahan gunjingan. Ada yang bilang saya hanya numpang hidup. Ada yang nyinyir bilang Sheila pasti sudah kena pelet. Tapi lama-lama mereka diam sendiri. Karena kami hidup seperti pasangan biasa. Tidak pamer. Tidak cari perhatian. Yang paling mengejutkan adalah ketika Sheila mempercayakan saya satu keputusan besar. "Aldi," katanya suatu sore di ruang tamu. "Aku ingin kamu belajar mengelola perusahaan milikku." Saya menoleh cepat. "Apa?" "Aku punya 2 perusahaan kecil. Satu di bidang properti, satu lagi ekspor rempah-rempah ke Kanada. Selama ini dipegang manajer lama. Tapi aku ingin kamu belajar. Aku percaya sama kamu." Saya menolak awalnya. Saya takut gagal. Tapi Sheila bersikeras. "Kita bisa belajar bareng. Aku akan ikut bantu. Nanti kamu kursus, aku daftarkan. Kamu bisa," katanya mantap. Akhirnya saya mengiyakan. Sheila daftarkan saya ke pelatihan bisnis UMKM dan manajemen dasar di Jogja. 3 bulan saya ikut kelas tiap malam, setelah siang bantu urus administrasi di kantor kecil milik Sheila. Hari-hari kami sibuk. Tapi bahagia, rumah tidak pernah sepi. Kadang teman-teman Sheila dari luar negeri mampir. Mereka heran melihat kehidupan kami yang begitu sederhana. Tapi Sheila selalu bilang, "Kekayaan bukan di mobil atau rumah, tapi di hati." 3 bulan setelah pernikahan, Sheila mulai sering muntah pagi hari. Saya pikir dia masuk angin. Tapi setelah dicek ke dokter, hasilnya membuat kami saling pandang dan tertawa. Sheila hamil. Saya tak bisa menahan air mata. Sheila memeluk saya. "Kita akan jadi orang tua," katanya pelan. Saya mencium keningnya. "Terima kasih, sudah percaya padaku." Dalam hati, saya tahu hidup saya berubah selamanya. Dan semua ini bukan karena saya hebat. Tapi karena satu perempuan luar biasa yang melihat saya bukan dari pekerjaan saya, tapi dari hati saya. 3 bulan pertama kehamilan Sheila berjalan cukup lancar. Meskipun dia mulai sering merasa mual dan cepat lelah. Kami kurangi kegiatan keluar rumah. Sheila lebih banyak istirahat. Sementara saya mulai ambil alih banyak pekerjaan rumah tangga. Rasanya masih aneh. Bangun pagi, masak sarapan, bantu bersihin rumah, dan setelah itu ke kantor untuk mengurus usaha ekspor rempah-rempah milik Sheila. Hari-hari, saya semakin padat. Tapi entah kenapa, saya merasa bahagia. Ada rasa tanggung jawab yang tumbuh. Bukan hanya sebagai suami, tapi juga calon ayah. Setiap malam, saya membacakan buku kecil tentang kehamilan yang dipinjam dari perpustakaan kampus. Tetangga, saya ingin tahu apa yang dirasakan Sheila. Walau kadang saya sendiri tidak paham isinya. "Lucu kamu baca buku kehamilan," kata Sheila sambil tertawa. Suatu malam di ruang tengah. "Saya harus siap kan?" jawabku. "Ya, tapi kamu terlalu serius, sampai kayak mau ujian nasional," balasnya. Kami tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, saya tahu ada banyak kekhawatiran yang mulai muncul. Terutama soal perusahaan. Sheila mulai jarang turun langsung ke kantor. Semua laporan dan keputusan besar diserahkan ke saya. Awalnya saya hanya bantu-bantu, tapi sekarang benar-benar jadi penanggung jawab utama. Saya merasa seperti sedang berjalan di atas tali. Takut salah langkah. Suatu hari, manajer lama kami, Pak Ronald, datang membawa laporan keuangan yang tidak cocok dengan catatan saya.
Selisihnya tidak main-main, hampir 50 juta rupiah. Saya konfrontasi langsung. Pak Ronald, ini datanya beda dari sistem. Uang masuk dan keluar tidak cocok. Bisa dijelaskan? Tanyaku. Dia terlihat gugup. Itu mungkin salah input saja. Saya akan periksa lagi. Tapi malamnya saya cek ulang semua laporan sejak 6 bulan terakhir. Ada pola. Uang perusahaan bocor pelan-pelan, tapi rutin. Saya sadar ini bukan salah input. Ini manipulasi. Dan kemungkinan besar Pak Ronald pelakunya. Saya diskusikan dengan Sheila. Kamu yakin? Tanya Sheila sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Saya tidak punya bukti lengkap, tapi dari catatan dan jejak transaksi, kuat dugaan dia main curang. Sheila menatapku dalam-dalam. Kalau begitu, ambil keputusan. Ini perusahaan kita. Aku percaya kamu. Kalimat itu seperti cambuk. Saya mengumpulkan semua bukti, menyusun laporan, lalu memanggil Pak Ronald ke kantor. Di hadapan 2 staf lainnya, saya tunjukkan semua data. Pak Ronald awalnya menyangkal. Tapi setelah saya keluarkan rekaman email dan bukti transfer mencurigakan, wajahnya pucat. Akhirnya dia mengaku. Sudah setahun terakhir dia menilep uang perlahan-lahan. Katanya, dia butuh uang untuk nutup utang usaha pribadinya. Saya kecewa, tapi saya tidak mau mempermalukannya. Kami buat surat pemecatan, dan dia mundur tanpa keributan. Sheila tidak ingin bawa ke jalur hukum. Kadang, memberi pelajaran cukup dengan kepercayaan yang ditarik kembali, kata Sheila. Setelah itu, saya rekrut 2 staf baru dari universitas terdekat. Anak-anak muda yang cerdas dan jujur. Saya mulai membagi tugas, membangun sistem keuangan lebih ketat, dan mempelajari strategi ekspor dari pelatihan daring. Sementara itu, Sheila makin sering bolak-balik periksa ke rumah sakit. Kandungannya kembar. Dokter menyarankan Sheila untuk istirahat total mulai bulan ke-7. Saya semakin banyak di rumah. Setiap malam, saya letakkan tangan di perutnya, merasakan gerakan 2 makhluk kecil yang tumbuh di dalam sana. Kita kasih nama? Siapa nanti? Tanya Sheila. Saya berpikir, kalau perempuan, 1 nama dari kamu. Kalau laki-laki, 1 dari saya. Adil? Deal. Kami tertawa pelan. Tidak menyangka perjalanan kami sampai sejauh ini. Dari seorang tukang sapu jalanan, sampai jadi calon ayah dari anak-anak seorang perempuan luar biasa. Tapi, di balik semua itu, saya tahu ini belum akhir. Ini baru permulaan dari tanggung jawab besar. Menjadi ayah, menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi orang yang layak untuk dicontoh anak-anak kami kelak, dan saya tidak boleh gagal. Hari itu hujan deras mengguyur Yogyakarta sejak dini hari. Saya sudah siap dari subuh. Tas kecil berisi baju ganti, dompet, dan charger ponsel masuk ke jok mobil. Hari ini adalah hari yang sudah kami tunggu-tunggu. Sheila masuk ruang bersalin. Kami tiba di rumah sakit pukul 8 pagi. Dokter sudah menunggu. Karena kandungan kembar dan usia Sheila yang tidak lagi muda, persalinan harus melalui operasi sesar. Saya menunggu di luar ruang operasi, berdoa terus-menerus agar semua berjalan lancar. Setelah hampir 2 jam, dokter keluar dengan senyum. Selamat Pak Aldi. Putra dan putri Bapak lahir dengan sehat. Saya berdiri kaku, lalu tanpa sadar meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa lengkap. Anak laki-laki dan perempuan. Sheila masih dalam pemulihan, tapi dokter bilang keadaannya stabil. Beberapa jam kemudian saya masuk ke ruang perawatan. Sheila terbaring lemah, tapi matanya berbinar saat melihat saya. Namanya kita tentuin sekarang, bisiknya. Saya mengangguk. Anak laki-laki kami beri nama Aiden, dan anak perempuan kami beri nama Kirana. Aiden artinya api kecil, semangat hidup. Kirana artinya cahaya. 2 makhluk kecil itu tidur berdampingan di dalam inkubator mini di pojok ruangan. Hari-hari setelah itu penuh dengan rasa haru dan kelelahan. Sheila butuh waktu untuk pulih. Saya belajar mengganti popok, menenangkan bayi yang menangis, dan menyiapkan susu malam-malam. Semua terasa baru, tapi saya menikmati setiap detiknya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 5 hari setelah kelahiran Aiden dan Kirana,
sebuah surat datang ke rumah. Tidak ada nama pengirim, hanya cap pos dari Jakarta dan amplop coklat lusuh. Saya buka di ruang kerja, sementara Sheila tertidur di kamar. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dengan tulisan tangan. Kamu pikir bisa kabur dari masa lalu begitu saja, Sheila? Kami tahu di mana kamu sekarang, dan kami akan datang menagihnya. Saya membaca ulang kalimat itu 3 kali. Tulisan tangan miring ke kiri, tinta hitam, tidak ada nama, tidak ada petunjuk siapa yang mengirim. Tapi nada surat itu mengancam. Saya langsung bawa surat itu ke Sheila. Sheila, ini maksudnya apa? Dia membaca surat itu, lalu diam cukup lama. Matanya berkaca-kaca. Aku harap ini nggak pernah terjadi, ucapnya pelan. Saya menatapnya tajam. Siapa yang kirim ini? Siapa kami yang dimaksud? Sheila menghela napas panjang. Dulu di Kanada, sebelum aku pindah ke sini, aku sempat terlibat dalam bisnis keluargaku, perusahaan properti. Tapi ternyata ada konflik internal, korupsi, dan perebutan saham. Aku memutuskan keluar dan jual semua sahamku. Sejak itu aku jadi target tekanan. Mereka anggap aku pengkhianat. Saya mendengarkan dengan rahang mengeras. Setelah suamiku meninggal, aku memutuskan pergi, menjauh. Dan sejak 6 bulan terakhir, memang tidak ada kabar. Kukira mereka sudah menyerah. Lanjutnya, saya genggam tangannya. Sekarang kamu tidak sendirian. Sheila menatapku. Tapi mereka bukan orang biasa. Mereka bisa datang dari jalur hukum, atau lebih buruk, pakai cara kotor. Saya langsung ambil keputusan. Surat itu saya simpan. Esoknya saya pasang sistem keamanan di rumah, dan saya titip pesan ke pihak pengacara untuk berjaga-jaga. Perusahaan juga saya awasi lebih ketat. Ini bukan cuma soal bisnis lagi. Ini soal keluarga. Tapi malamnya, saat saya sedang meninabobokan Kirana, pikiran saya melayang. Apa yang sebenarnya Sheila tinggalkan di masa lalunya? Seberapa besar urusan yang belum selesai, dan apakah kami aman di sini? Saya sadar, hidup saya bukan lagi tentang menyapu jalan dan bersyukur dapat pekerjaan. Hidup saya sekarang adalah tentang menjaga 2 nyawa mungil, dan 1 perempuan hebat yang pernah jatuh, bangkit, dan memilih hidup bersamaku. Dan saya bersumpah tidak akan membiarkan masa lalu itu merenggut kami. Seminggu setelah surat misterius itu datang, suasana rumah berubah. Saya tidak menunjukkan kekhawatiran di depan Sheila, tapi di belakang saya mulai siaga. Pekerja rumah tangga kami lebih waspada, CCTV dipasang di setiap sudut halaman. Bahkan saya minta pengacara pribadi Sheila mengecek dokumen-dokumen lama, tapi tetap saja, perasaan tidak tenang itu masih menggelayut. Hari itu, hujan kembali turun saat siang menjelang. Saya baru saja selesai menyuapi Aiden ketika suara bel rumah berbunyi. Biasanya satpam di gerbang depan memberitahu dulu, tapi kali ini tidak. Saya langsung ke layar monitor CCTV. Seorang pria bule berdiri di depan pintu, rapi, berkemeja biru muda, celana panjang hitam, dan membawa koper kecil. Umurnya sekitar 40-an. Wajahnya tidak asing, seperti seseorang dari foto lama Sheila yang pernah saya lihat. Saya buka pintu perlahan. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu tersenyum dingin. Apakah ini rumah Sheila Davidson? Saya menatapnya waspada. Anda siapa? Saya kakaknya. Nama saya Michael. Saya terbang dari Toronto semalam. Saya langsung memanggil Sheila yang sedang menyusui Kirana di kamar. Saat ia melihat Michael berdiri di depan pintu, wajahnya langsung pucat. Kamu ngapain? Kesini? Michael tertawa kecil, lalu masuk begitu saja tanpa saya persilakan. Tenang, aku cuma mau bicara. Kita keluarga Sheila, jangan drama. Saya berdiri di samping Sheila. Kalau cuma mau bicara, bicara di sini saja. Jangan main, masuk rumah orang. Michael menatap saya tajam. Oh, jadi ini Aldi, tukang sapu yang kamu nikahi? Saya hampir terpancing. Tapi Sheila menggenggam tangan saya erat. Michael, kalau kamu datang ke sini untuk mengancam atau menyindir, lebih baik kamu pergi. Michael duduk di sofa,
lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari kopernya. Dengar, ini soal properti keluarga. Saham yang kamu tinggalkan dulu ternyata masih bernilai. Dan ada gugatan baru dari paman kita. Kalau kamu nggak ikut menyelesaikan, maka kamu akan dianggap membiarkan penggelapan. Sheila terdiam. Saya baru tahu bahwa kepergiannya dari Kanada ternyata masih menyisakan utang perdata, atau lebih tepatnya, urusan warisan. Lalu kamu mau apa? Memaksa aku kembali ke Kanada? Tanya Sheila. Bukan memaksa, aku menawarkan. Kita bisa selesaikan ini sama-sama, dengan syarat kamu harus pisah dari dia. Michael menunjuk saya berdiri. Jangan bawa saya ke dalam urusan warisan kalian. Kami punya anak, kami punya hidup di sini. Michael hanya mengangkat bahu. Kalau begitu siapkan pengacara. Ini bakal panjang. Sore itu Michael pergi, tanpa pamit. Tapi yang lebih buruk, sejak keesokan harinya, saya dapat kabar dari kantor. Ada pihak asing yang mencoba membeli saham Sheila secara diam-diam. Nama pembelinya fiktif, tapi setelah ditelusuri, semuanya terhubung ke perusahaan lama keluarga Sheila. Saya tahu, ini bukan cuma soal bisnis, ini tekanan. Malamnya saya bicara dengan Sheila di teras belakang, di samping suara gemericik kolam kecil. Sheila, kalau memang kamu harus selesaikan semua ini di Kanada, aku akan temani. Sheila menggeleng. Aku tidak akan bawa kamu ke dalam kotoran keluargaku. Saya menatapnya. Tapi kita sudah keluarga sekarang. Kamu, aku, Aiden, Kirana. Kalau kamu diserang, kita semua kena. Sheila menunduk. Mereka mainnya licik. Mereka bisa kirim orang, bisa menjatuhkan reputasi, bahkan bisa nyogok aparat. Aku sudah lihat sendiri saat masih tinggal di sana. Saya tidak menjawab, tapi malam itu, saya membuat keputusan. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan cari tahu siapa yang sebenarnya mengatur semua ini dari balik layar. Saya bukan orang kaya, tapi saya kenal banyak orang kecil yang bisa bantu. Tukang parkir, petugas, jalan, pedagang kaki lima. Dunia saya bukan dunia Michael, tapi saya tahu caranya bertahan. Dan saya tahu satu hal pasti, tidak ada yang boleh menyentuh keluargaku. Hari-hari setelah kedatangan Michael tidak lagi tenang. Pekerja rumah tangga mendadak satu persatu mengundurkan diri, alasan mereka beragam. Orang tua sakit, ingin pulang kampung, hingga katanya merasa tidak nyaman dengan suasana rumah yang mulai sering didatangi orang asing. Sheila terlihat makin murung. Ia lebih sering diam, dan kalaupun bicara, hanya seperlunya. Tapi saya tahu, pikirannya tidak pernah tenang. Saya pun memutuskan untuk tidak hanya menunggu. Saya mulai bergerak. Langkah pertama, saya datangi Pak Harto, petugas kebersihan tua yang dulu jadi mentor saya saat masih menyapu jalanan. Ia sudah pensiun sekarang, tinggal di rumah kontrakan kecil tak jauh dari terminal bus. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya, koneksi. Ia kenal banyak orang di jalanan. Saya butuh tahu tentang orang asing bernama Michael Davidson. Kemarin dia ke rumah saya, ngaku kakaknya Sheila, dan kayaknya bawa masalah dari Kanada, kata saya. Padanya, Pak Harto mengangguk pelan. Besok coba ikut saya ke stasiun kereta. Ada teman lama, dulu pernah bantu detektif swasta, sekarang jadi tukang beca. Namanya Bang Hamid. Besoknya saya ikut. Dan benar saja, Bang Hamid ternyata punya kabar. 3 hari lalu, Michael memang sempat terlihat masuk ke gedung tua di daerah Menteng. Tempat itu dulunya dipakai sebagai kantor ekspor-impor, tapi sekarang kosong dan katanya dipakai semacam kantor bayangan. Dari situ saya dapat info kalau Michael tidak sendiri. Ada satu orang lagi yang datang bersamanya, wanita Kanada, berambut coklat, kira-kira seumuran Sheila. Namanya Rachel. Nama itu bikin saya terdiam. Rachel? Tanya saya, memastikan. Bang Hamid mengangguk. Kami dengar dia sering nyebut nama itu. Katanya mantan partner bisnisnya Sheila dulu. Saya langsung pulang dan tunjukkan informasi itu pada Sheila. Wajahnya langsung berubah. Rachel itu mantan sahabatku, sekaligus orang yang pernah kusangka saudara sendiri. Dia yang bikin aku bangkrut sebelum pindah ke Indonesia.
Jadi bukan Michael yang utama? Tanya saya. Michael cuma alat, jawab Sheila. Rachel itu biangnya. Dia iri karena waktu kami buka usaha dulu, aku yang lebih sukses. Tapi aku terlalu percaya dia. Dia selewengkan dana perusahaan, putar balik laporan pajak, lalu tuduh aku yang bikin semua. Saya mencatat semuanya. Malam itu, saya tidur dengan kepala penuh strategi. Saya tahu, melawan orang seperti Rachel bukan perkara gampang. Tapi saya bukan orang yang gampang ditindas. Saya hanya butuh waktu dan bantuan dari orang-orang yang dulu mungkin dianggap tak penting oleh dunia. Saya ajak teman-teman lama saya, Udin, tukang tambal ban, Yati penjual nasi uduk, dan Pak Darman satpam lama yang pernah kerja di perkantoran. Mereka bantu saya lacak jejak Rachel dan Michael di Jakarta. Dari situ saya tahu kalau Rachel sedang berusaha membeli saham minoritas dari perusahaan milik Sheila, lewat nama orang lokal. Tujuannya sederhana, sabotase dari dalam. Saya tak tinggal diam. Saya langsung minta bantuan pengacara Sheila untuk bekukan transaksi itu. Saya juga kumpulkan bukti kecurangan Rachel di masa lalu. Untungnya, Sheila masih menyimpan semua dokumen digital di hard drive lamanya. Semalaman saya bongkar semua arsip itu. Lalu satu hal mengejutkan, saya temukan. Ternyata, Rachel pernah melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama Sheila di kontrak bisnis di Kanada. Dokumen itu tidak pernah diproses secara hukum karena Sheila memilih kabur. Tapi sekarang, itu bisa jadi senjata. Saya langsung minta pengacara kami siapkan laporan resmi dan mengirimkan ke konsulat Kanada di Jakarta. Sementara itu, saya minta Bang Hamid dan tim kecil kami terus awasi pergerakan Michael dan Rachel. Pagi harinya, saat saya duduk di dapur sambil menemani Kirana sarapan, Sheila menghampiri saya. "Kamu yakin mau terlibat sejauh ini, Di?" Tanyanya lirih. Saya menatapnya. "Aku bukan tukang sapu yang dulu, Sheila. Aku suamimu, bapak dari anak-anak kita. Dan gak ada yang boleh ambil hidup yang sudah kita bangun dari bawah." Sheila tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku sayang kamu." Saya genggam tangannya. "Aku lebih. Kami berdua tahu, perang belum selesai. Tapi setidaknya sekarang kami berdiri bersama, saling membela. Dan itu, buat saya, sudah cukup kuat untuk menghadapi siapapun yang datang menyerang." Hari itu, pagi-pagi sekali, aku sudah duduk di ruang tamu rumah Sheila, memegang berkas-berkas yang baru saja dikirim pengacaranya. Wajah Sheila masih tenang, tapi aku bisa lihat bayangan gelisah di matanya. Berkas itu bukan soal utang atau pajak, melainkan gugatan hukum dari seseorang bernama Rachel. Wanita yang selama ini kami tahu sedang berusaha menjebak kami dari balik layar. Aku membuka dokumen itu dengan hati-hati. Tuduhannya berat. Pencemaran, nama baik, penggelapan aset perusahaan, bahkan penipuan investasi, semua dibuat seolah-olah kesalahan ada pada Sheila dan aku sebagai suaminya. Rasanya seperti dunia runtuh, tapi aku berusaha tetap tenang. "Aldi, aku tahu ini berat, tapi aku percaya kamu. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Ini cuma ujian lagi," Sheila berkata lembut, tangannya menggenggam tanganku. Aku mengangguk pelan. "Aku tidak akan biarkan kamu sendiri menghadapi ini, Sheila." Setelah itu aku mulai bertindak. Aku hubungi Bang Hamid dan teman-teman yang selama ini membantu kami. Kami mulai memetakan langkah Rachel berikutnya. Kalau dia berhasil memasukkan gugatan ini ke pengadilan, bisa-bisa seluruh perusahaan Sheila lumpuh. Dan itu berarti, bukan hanya harta yang hilang, tapi juga nama baik dan masa depan anak-anak kami. Aku juga belajar banyak tentang proses hukum. Meski aku bukan sarjana hukum, aku tahu kalau dokumen palsu adalah senjata utama Rachel. Kami sudah punya bukti-bukti tentang dokumen palsu itu, tapi perlu waktu untuk mengumpulkannya dengan cara yang benar agar bisa dipakai di pengadilan. Di saat yang sama, aku mulai memperhatikan tingkah laku beberapa pegawai di perusahaan Sheila. Beberapa dari mereka mulai berubah sikap, ada yang terlihat takut, bahkan ada yang menghindar saat aku lewat. Aku curiga Rachel tidak hanya menyerang lewat hukum, tapi juga berusaha menyusup lewat orang-orang dalam. Aku pun ajak Sheila untuk lebih sering berdiskusi dengan para manajer dan staf. Kami buat jadwal pertemuan rutin. Aku belajar cepat soal manajemen dan keuangan perusahaan dari Sheila,
yang tak segan berbagi ilmu dan pengalaman. Suatu malam, saat kami duduk berdua di teras rumah, Sheila membuka cerita lama yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya. Aldi, sebelum aku pindah ke Indonesia, aku sempat punya kehidupan yang penuh luka. Rachel bukan cuma mantan sahabat. Dia adalah orang yang dulu aku anggap keluarga. Tapi dia menghancurkan itu semua demi uang dan kekuasaan. Aku takut dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Aku mengerti. Rasa takut itu bukan tanpa alasan. Tapi aku yakin, kami punya kekuatan yang lebih besar dari sekadar ketakutan. Beberapa minggu berlalu, gugatan Rachel mulai masuk ke meja hijau. Aku hadir di sidang-sidang pendahuluan dengan dukungan pengacara kami. Kadang aku merasa lelah, tapi Sheila selalu ada di sampingku, menyemangati. Di tengah kesibukan itu, aku juga mengurus anak-anak kami, Kirana dan Dimas. Mereka menjadi sumber kekuatan terbesar. Melihat tawa mereka, aku tahu aku harus berjuang bukan hanya untuk Sheila, tapi untuk masa depan mereka. Suatu hari datang kabar dari Bang Hamid. Dia berhasil mendapatkan rekaman suara yang membuktikan Rachel mengatur segalanya dari belakang. Rekaman itu cukup kuat untuk menggugurkan gugatan Rachel. Kami segera berkoordinasi dengan pengacara. Bukti itu kami serahkan ke pengadilan. Aku merasa lega, tapi tetap waspada. Pertarungan belum selesai, tapi setidaknya kami punya harapan nyata. Di akhir bab ini, aku dan Sheila duduk berdua di ruang kerja, menatap layar komputer yang menampilkan bukti baru itu. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa lega, tapi juga tekad yang tumbuh lebih kuat. Kita akan menang, Aldi. Bersama, kita bisa lewati semua ini, kata Sheila pelan. Aku menggenggam tangannya. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu dan anak-anak kita. Kita tidak akan kalah. Malam itu, aku tidur dengan hati penuh harapan. Perjuangan kami mungkin masih panjang, tapi aku tahu satu hal pasti. Cinta dan kepercayaan yang kami bangun jauh lebih kuat dari segala tipu daya yang mencoba meruntuhkan. Setelah bukti rekaman suara itu, kami serahkan ke pengadilan, suasana mulai berubah. Aku dan Sheila merasa ada angin segar yang berhembus, walau rasa waspada belum sepenuhnya hilang. Perjuangan melawan Rachel belum usai, tapi kami mulai melihat celah kemenangan. Di kantor perusahaan, aku mengambil peran lebih aktif. Meski latar belakangku sederhana, aku berusaha belajar dengan cepat. Sheila membantuku memahami setiap detail bisnis, mulai dari laporan keuangan hingga strategi pemasaran. Aku menyadari, menjadi pengurus perusahaan bukan hanya soal mengelola aset, tapi juga menjaga kepercayaan para karyawan dan mitra. Suatu hari, aku mengajak beberapa manajer untuk rapat khusus. Aku ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka. Kupandang mereka satu persatu. Kita ini keluarga besar, jangan biarkan perbedaan membuat kita lemah. Mari kita hadapi ujian ini bersama. Beberapa dari mereka mengangguk. Ada yang tersenyum penuh harap. Aku tahu, aku harus jadi pemimpin yang bisa dipercaya. Sheila selalu ada di sampingku. Di sela kesibukan hukum, ia juga mengatur jadwal belajar anak-anak. Kirana dan Dimas tumbuh sehat dan ceria, bagaikan oase di tengah badai yang kami hadapi. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu malam, aku mendapat telepon dari Bang Hamid. Suara di seberang sana terdengar serius. Aldi, hati-hati. Rachel tidak menyerah. Dia mulai menggerakkan orang-orangnya di luar sana. Aku menarik napas panjang. Ini bukan cuma soal hukum, tapi juga keselamatan kami. Aku mulai menjaga diri dan keluarga lebih ketat. Di tengah tekanan itu, Sheila membuka satu lembar cerita yang belum pernah dia ungkapkan. Ia bercerita tentang keluarganya di Kanada. Bagaimana dulu ia mewarisi semua ini dari orang tuanya, tapi juga bagaimana ia pernah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Kadang aku merasa seperti hidup di dua dunia, Aldi. Dunia kemewahan dan dunia penuh perjuangan yang kita jalani sekarang. Ujarnya lirih. Aku menggenggam tangannya. Kita jalani dunia yang kita pilih bersama, Sheila. Aku percaya, selama kita bersama, tak ada yang tak mungkin. Hari demi hari berlalu, gugatan Rachel mulai melemah.
Rekaman yang kami bawa menjadi bukti kuat di pengadilan. Bahkan beberapa pegawai yang sempat ragu mulai kembali berdiri di sisi kami. Di rumah, aku mencoba lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Malam-malam kami diisi tawa anak-anak yang lucu dan pintar. Kirana sering membawakan gambar yang dibuatnya, sementara Dimas sudah mulai belajar membaca. Momen sederhana itu memberi aku kekuatan baru. Suatu sore, Sheila mengajakku berjalan-jalan ke taman kota yang tak jauh dari rumah. "Aku ingin kita selalu mengingat kenapa kita berjuang, Aldi," katanya. Aku mengangguk, memandang anak-anak yang berlarian di sekitar kami. Untuk mereka, aku siap melakukan apa saja. Dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi, kini aku punya keyakinan baru. Bersama Sheila dan keluarga, aku bisa melewati apapun. Dari tukang sapu jalanan yang sederhana, aku belajar bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit dan bertahan, walau badai menghadang. Waktu berjalan begitu cepat. 6 bulan setelah persidangan yang melelahkan, keadaan perusahaan mulai stabil kembali. Rachel, yang dulu penuh ambisi dan keinginan menguasai segalanya, akhirnya harus menerima kekalahan. Pengadilan memutuskan bahwa hak kepemilikan Sheila sah, dan Rachel harus mundur tanpa sisa. Aku dan Sheila berdiri di depan kantor, melihat para karyawan yang kini bekerja dengan semangat baru. Ada rasa lega dan haru yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perjuangan panjang kami membuahkan hasil. Di rumah, Kirana dan Dimas sudah makin besar dan semakin pintar. Setiap hari mereka membuatku kagum dengan pertanyaan-pertanyaan dan cerita yang mereka bawa pulang dari sekolah. Sheila dan aku bergantian mengajari mereka dengan penuh cinta. Suatu pagi yang cerah, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Sheila menghampiriku, menatapku dengan mata penuh kasih. "Aldi," katanya pelan, "aku bersyukur bertemu denganmu. Dari tukang sapu jalanan yang sederhana, kamu telah menjadi suami, ayah, dan pemimpin yang hebat." Aku tersenyum, merasa ada kehangatan yang mengalir di dalam dada. Semua ini bukan karena aku hebat, Sheila, tapi karena kita saling percaya dan berjuang bersama. Kehidupan kami memang tidak sempurna. Ada kalanya aku masih merasa cemas, takut kehilangan apa yang sudah kami bangun. Namun, Sheila selalu mengingatkanku bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari perjalanan yang indah. Aku pun mulai lebih giat belajar tentang bisnis dan manajemen. Tidak hanya mengandalkan Sheila, tapi berusaha menjadi partner sejatinya dalam menjalankan perusahaan. Kami berbagi visi, mimpi, dan tantangan. Suatu sore, aku mendapat telepon dari rekan lama yang dulu sering berbincang di jalanan saat aku masih tukang sapu. Ia bertanya tentang kehidupanku sekarang, dan aku dengan bangga menceritakan semuanya. "Aku cuma orang biasa, tapi beruntung karena punya orang-orang baik di sekitarku," jawabku. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting, bahwa hidup bukan soal dari mana kita berasal, tapi kemana kita mau melangkah dan dengan siapa kita berjalan. Di penghujung hari, saat matahari mulai tenggelam, aku duduk di samping Sheila dan anak-anak kami di halaman rumah. Angin sore berhembus lembut, membawa harapan baru. "Kita sudah melewati banyak hal, ya?" ucap Sheila sambil memelukku. "Ya, dan aku yakin, bersama kalian, aku siap menghadapi apapun," jawabku. Kami tertawa kecil, berbagi kehangatan keluarga yang sederhana, tapi penuh makna. Dari tukang sapu jalanan yang dulu menyapu pagi di jalanan Jakarta, kini aku berdiri sebagai suami, ayah, dan pemimpin yang tak hanya mengurus perusahaan, tapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Cerita kami bukan hanya tentang kekayaan atau kemewahan mobil-mobil mewah yang pernah aku bersihkan. Ini tentang cinta, perjuangan, dan harapan yang tak pernah padam. Hari itu, langit Jakarta cerah. Aku berdiri di depan rumah, memandangi keluarga kecilku yang sedang bermain di halaman. Kirana dan Dimas tertawa lepas. Kehadiran mereka seperti hadiah terbesar dalam hidup ini. Sheila, istriku, berdiri di sampingku dengan senyum hangat yang selalu membuat hati ini tenang. Setelah perjalanan panjang penuh liku, aku menyadari satu hal penting. Hidup bukan soal dari mana kita berasal, tapi bagaimana kita menjalani setiap detik bersama orang-orang yang kita cintai.
Dulu, aku hanyalah tukang sapu jalanan, menyapu debu dan sampah di trotoar yang penuh hiruk-pikuk kota. Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa suatu hari aku akan duduk di kantor, mengurus perusahaan besar, dan punya keluarga yang penuh cinta. Semua itu berkat Sheila, wanita asing yang datang ke Indonesia, membawa segudang rahasia dan hati yang terluka. Dia percaya padaku ketika orang lain meragukan. Dia rela mengubah segalanya, termasuk keyakinannya, demi ikatan kami. Bersama Sheila, aku belajar arti kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian untuk bermimpi. Aku belajar bahwa cinta bisa menyatukan dua dunia yang berbeda dan membuka jalan bagi kebahagiaan sejati. Kini, aku tidak lagi hanya menyapu jalan. Aku menyapu masa lalu yang penuh kesedihan dan menggantinya dengan masa depan penuh harapan. Pak Aldi, anak-anak sudah selesai belajar. Suara Sheila memanggil dari dalam rumah. Aku melangkah masuk, menyapa mereka dengan pelukan hangat. Di rumah ini, di tempat yang sederhana tapi penuh makna, aku tahu aku telah menemukan rumah sejati.